You guys, Malaysia is not Malaysian anymore, it's Bangladesh. Trust me. Hai semua, selamat datang ke channel saya Balas Klasik. Harap semua sehat-sehat ya, dan terima kasih jugalah kerana sudi singgah di channel saya yang kecil ini. Okey, hari ni Aunty nak cerita sikit pasal burger Ramly. Oi, Aunty, kita orang dah tahulah, tak payah nak cerita. Wait, kejap saya nak bagi tahulah sikit tentang apa ni, Ramly Burger ni. Dah tahu ke pengasas dia siapa, tahun berapa? Yang tahu tu okeylah, yang belum tahu tu saya bagi tahulah. Sabar ya, sebab video ni lepas ni akan jadi lebih panas lagi. Hello brother, how are you? Fine. You good? And you? I'm fine, alhamdulillah. Okay. You sell the burger? Yes, burger. This What's it called again, the burger? this stall name burger only Ramly. Ramly burger. Burger. Yes, I want to try Ramly burger, bro. Okay. Beef or chicken? Beef. Beef. Okay. With the special, yeah. With egg, everything. Special double beef cheese. Okay. Can I see inside? The best one. Can I come inside? Can? Yeah? Okay. Bangla Deshi bhai, this. So I'm telling you guys, Malaysia is not Malaysian anymore, it's Bangladesh. Trust me. Okay? So this is the Ramly burger he's making for us. হয়তো রেস্টুরেন্টের বার্গার বানাইতে পারে কিন্তু রামলি বার্গার যেটা এটা একমাত্র মালাইরা বলে বানায় আর কি তো আমি মনে হয় একজন শুধু Okay. বাঙালি ভিতরে বানাই So he's saying the Ramly burger, only the Malaysian people can make these sorts of burgers. But he's the only Bangladeshi guy that can make a Ramly burger here in Malaysia. You got it? নাও রামলি Now রামলি And now we're making the Ramly burger. Woo! I'm excited. Onion. Okay, sauce burger. Sauce. Now I am wrapping egg on cheese. Also, it gets the burgers out of there. This one for you. Okay. Little ladder lower. Salt. Yeah. Salt. Little. And cheese is all. Cheesy sauce on top. Yeah. Yeah, pretty much. Now I have put beef. One cheese. One cheese. Okay. One beef. One more. Yeah. Two. I like that. Yeah. This one's mine, Okay. yeah? Yeah. This one for me? Yes. Oh, yeah. Okay, this one is like that. Egg like that. Okay. This one I don't like that. Yeah. Now packing. Okay. Mayonnaise. Okay. Cucumber. Little chili sauce. No many, little, just little. Okay, now packing. One very tasty. Wait 5 minutes. Okay. Guys, so we have to wait 5 minutes to eat this. And look at this. Oh, yes. Let's go. This burger, absolutely delicious. Wow. I see why this is so famous here in Malaysia. Local burger. Macam mana tadi video tadi? Suka tak? Sebenarnya apa yang dia nak cakap pada kita ialah dialah satu-satu orang Bangladesh di Malaysia ni yang dah pandai buat Ramly Burger. Tapi kita tengok gerai dia tadi bersih, dia buat cara dia buat pun bersih. Jadi okey lah, kedai tu kita boleh beli. Tak tahulah dekat mana kan, mungkin dekat KL. Tapi tengok pun okey, cantik, kemas, bersih, macam tu okey. Itulah agaknya yang dia nak cakap tu. Tapi kawan dia tu bising sikit kan, cakap macam besar sikit lah. Jadi Ramly Burger ni mula-mula dikeluarkan di tahun 1984 dan pengasasnya ialah Datuk
Dr. Haji Ramli Mokni dan Datin Hajar Shalasia Abdul Manap, ya. Dan mereka adalah sepasang suami isteri dan Datuk dan Datin lah yang telah memberikan kita satu produk yang begitu bagus, ya. Dan bila kita dengar je macam Ramli Burger, kita senang hati, ya. Kita boleh makan dah bila-bila masa. Walaupun jauh malam pun kita boleh makan sebab dia tidak mudaratkan kesihatan kita. Kita dah tahu produk ni ada kualiti yang sangat tinggi dan turis-turis yang datang ke Malaysia, ya, masuk Malaysia ni mesti dah kenal dengan Ramli Burger dan mereka mesti nak makan Ramli Burger sebelum mereka pergi ke mana-mana. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di Malaysia ini ramai yang namanya Ramli Burger, ya, yang telah berdiri dari tahun 1984-an. Tentu burger ini memiliki cita rasa yang mengadopsi dengan cita rasa dari Asia Tenggara atau dari negeri jiran itu sendiri, ya. Nah, ini memang salah satu burger yang terkenal di Malaysia. Nah, cuman di sini ada satu hal yang mengusik dari pikiran Pak D, yaitu bahwa ternyata orang-orang dari Bangladesh sendiri merasa bangga ketika mereka bisa membuat yang namanya Ramli Burger ini. Walaupun mereka tidak membuat suatu kedai, tetapi hanya di pinggir jalan. Kalau kita sebut dengan istilahnya adalah pedagang kaki lima. Namun dengan bangganya mereka menyebutkan bahwa mereka adalah satu-satunya orang Bangladesh yang bisa membuat Ramli Burger yang sama persis atau miriplah dengan yang aslinya. Ini yang dikhawatirkan adalah ketika mereka merasakan bahwa ini adalah produk yang mereka bisa buat. Nah, menurut Pak Desi ini satu hal yang pengakuan yang kurang pada tempatnya, ya, karena seharusnya mereka mengatakan bahwa mereka berjualan produk yang mirip Ramli Burger. Jadi bukan produk yang memang produknya sama persis atau memang produknya miliknya Ramli Burger. Nah, masalah seperti ini kalau misalkan terus tumbuh di masyarakat Bangladesh yang ada di Malaysia, maka tidak ada celah atau ya besar kemungkinan bahwa orang-orang di Bangladesh di Malaysia itu sendiri akan mempunyai posisi yang cukup penting nantinya. Karena kita juga sudah mengetahui bahwa ada gelar datuk, ya, Datuk Seri yang diberikan kepada salah satu orang Bangladesh yang memang terkenal dan juga sepertinya memiliki kekayaan, sehingga dia bisa memiliki gelar Datuk Seri di Malaysia. Nah, ini menandakan bahwa bangsa dari Bangladesh itu sendiri mempunyai tempat khusus di Malaysia, seperti halnya bangsa dari India ataupun bangsa dari Tiongkok. Nah, tentu saja hal ini tidak mengejutkan, ya, karena di Malaysia sendiri kita mengenal bahwa kemajuan dari Malaysia adalah karena berkat adanya orang-orang dari bangsa lain yang masuk ke dalam negara Malaysia. Namun di sini Pak D tidak melihat kalau ada bangsa-bangsa dari Indonesia, ya, dari suku-suku yang ada di Indonesia, itu terlihat menguasai wilayah-wilayah perdagangan, perekonomian ataupun ke tempat pendudukan yang begitu kentara di dalam perekonomian di Malaysia. Mungkin bukan berarti tidak ada, tetapi memang orang-orang Indonesia sendiri sepertinya memang tidak menginginkan bahwa negara Malaysia ini adalah sebagai negara yang mereka akan kuasai. Berbeda dengan bangsa Bangladesh, ya, kemudian juga India dan Tiongkok, mereka mempunyai kebanggaan sendiri ketika mereka mampu untuk juga berperan secara perekonomian dan politik di Malaysia dengan menggunakan cara-cara dari negara-negara masing-masing. Nah, ini tidak terjadi dengan orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia. Mereka tetap bisa berdampingan, bisa hidup di negara Malaysia tanpa harus mengakui bahwa mereka harus mendirikan satu kelompok khusus secara politik ataupun secara perekonomian untuk mendominasi di Malaysia. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu pelajaran buat kita semua bahwa di mana
bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya apa? Kita memang sebagian besar adalah bangsa perantau juga dari zaman dahulu ya. Dari zaman kita sebelum dijajah, dari zaman kita dulu adalah rajanya rempah-rempah di dunia yang terkenal di Eropa, di Asia juga. Nah, jadi ya tidak asing bagi kita ketika kita merantau itu kita bisa dan pandai membawa diri. Sehingga tidak perlulah kita merasa harus menguasai wilayah secara ekonomi ataupun politik tempat kita berada. Nah inilah perbedaannya orang Indonesia, ya perantau Indonesia dengan perantau dari negara-negara atau bangsa yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini video bisa menjadikan satu pelajaran buat kita semua bahwa manusia itu bebas ya untuk bisa mencari makan dimanapun termasuk di negara orang sebagai perantau. Tetapi jangan lupa bahwa kita atau status kita di situ adalah merupakan perantau, sehingga kita harus mentaati, kita harus menjunjung tata tertib peraturan yang berlaku di negara tempat kita merantau. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang berguna bagi kita semua, sehingga tidak merugikan negara yang tempat kita merantau tadi. Karena mau tidak mau negara tersebut juga telah berjasa membuat perut kita menjadi kenyang, ya. Dengan cara gimana? Ya kita diperbolehkan untuk mencari nafkah di sana. Nah, dari teman-teman jika ada semacam komentar ataupun semacam masukan, silahkan aja ditulis komentar ya. Dan tadi juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video-video Pak Ade dan memberikan komentar-komentar yang positif. Dan sebagai disclaimer-nya, coba ada kalau memang ada komentar negatif, tapi jangan menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok ataupun kata-kata yang menghina. Karena apa? Komentar tersebut akan diblokir oleh YouTube sehingga tidak tampil. Itu yang beberapa Pak Ade lihat di komentar-komentar Pak Ade, ada yang diblokir oleh YouTube secara otomatis karena isi dari komentar tersebut yang memang kata-katanya mengandung kata-kata yang kurang sopan ya. Nah, video Pak Ade kali ini cukup dulu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.